Ibu Kepala Pengadilan bilang, gini Bu Lurah, warga itu ini atas nama negara, ini untuk kepentingan negara. Jadi mau tidak mau, boleh tidak boleh, suka tidak bisa, besok tetap saya eksekusi. Ya Allah, kamu didoakan Ibu Pengadilan pensiunnya jangan cetruk. Itu aja. Ibu Pengadilan. Ya Allah, astagfirullah. Kepala Desa PP Kecamatan Ngawen, Klaten, Jawa Tengah menjadi sorotan setelah video viralnya yakni menangis histeris saat rumahnya dirobohkan karena terdampak pembangunan tol Solo Jogja. Kini bahkan dikabarkan sang kepala desa pun tinggal di tenda yang didirikan di atas tanah bekas rumahnya yang telah dirobohkan. Seperti apa kisahnya? Simak penelusuran saya. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti Hibatun Sulaikah, yakni Kepala Desa PP Klaten, Jawa Tengah. Halo, selamat siang Ibu Siti. Ya. Ibu, ini kemarin kan Ibu menjadi sorotan karena Ibu menangis histeris ketika rumahnya menjadi satu dari sejumlah rumah di Desa PP yang dieksekusi terkait pembangunan lahan tol Jogja Solo. Ini seperti apa Bu? Kenapa akhirnya Ibu menangis histeris? Ya, saya heran aja kenapa ini eksekusi dilakukan juga, padahal kami itu sebenarnya pada dasarnya kami itu mendukung proyek pemerintah, proyek jalan tol itu. Cuman kami menuntut hak-hak kami supaya untuk dipenuhi. Nah, waktu itu kan ada undangan di situ tertera musyawarah uang ganti kerugian proyek jalan tol. Nah, setelah kami datang ke gedung Serbaguna Desa PP itu, di situ tidak ada musyawarah sama sekali. Langsung diberi amplop yang isinya atas nama ini menerima uang sekian gitu. Bagi yang tidak sepakat, silahkan melalui pengadilan, terhitung 14 hari kerja. Paling lambat. Bagi yang sepakat silahkan tanda tangan. Nah, kami merasa perhitungan itu belum sesuai dengan rumah kami. Untuk itu kami mendaftar ke pengadilan. Nah, di situ proses pengadilan sampai selesai. Nah, di situ kok diputuskan keterlambatan pendaftaran. Loh, kenapa waktu kami mendaftar tidak diberitahu bahwa kamu sudah terlambat, jangan mendaftarkan, hanya gitu, uang kami juga bayar. Nah, terus kami hitungnya sesuai undang-undang, supaya aturan 14 hari kerja. Nah, pengadilan hitungnya 14 hari kalender, loh kan sudah beda. Nah, itu yang jadi anu. Tidak ada putusan dari pengadilan itu eksekusi, tidak ada. Nominal sekian-sekian tidak ada. Loh, menang kalah juga tidak ada. Baik, berarti menurut Ibu dan menurut warga, eksekusi yang dilakukan kemarin dianggap tidak sah ya Bu ya? Tidak sah sama sekali.
Kronologinya sudah salah. Dan yang kami inginkan itu kan hanya diajak musyawarah dari awal. Dalam sidang kami tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Malah dibentak-bentak. Kami itu pelapor kok diibaratkan terdakwa kejahatan kriminal yang sejahat-jahatnya. Dibentak-bentak gitu. Baik, dalam kasus konflik tanah dalam proyek Tol Solo Jogja ini, Ibu kan selaku kepala desa. Ini cukup spesial karena bukan warga biasa ya Bu ya, statusnya. Namun juga terdampak dari eksekusi ini Bu. Nah, untuk eksekusi kemarin ini berlangsung cukup panas saya lihat karena cukup diamankan sampai ratusan personil keamanan ya Bu ya. Iya, 600-an katanya. Cerita kemarin eksekusinya. Ya, saya juga heran itu waktu itu. Kami itu dari sana itu bagaimana cara berpikirnya. Datang ke balai desa itu ya memberitahu akan diadakan eksekusi. Mau tidak mau, suka tidak suka, boleh tidak boleh, tetap akan dieksekusi. Padahal kami itu hanya ingin diajak musyawarah saja. Kami itu kan tahu itu uang negara. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kok beda-beda? Ada rumah yang mohon maaf kurang layak, malah dihargai tinggi. Nah, tingkat rumah bagus, tembok taman, tembok seni, tembok batu alam, ngitungnya juga sama saja dengan tembok yang biasa. Loh, makanya barometernya itu atas dasar apa? Kami ingin diajak diskusi masalah itu. Kok kami dapat sekian, kok jomplang itu loh. Nah, itu. Bu Siti, terkait eksekusi ini kan tidak mungkin pemerintah melakukan eksekusi tanpa pemberitahuan atau jadwal ya Bu ya. Ini warga apakah sebenarnya sudah tahu kalau ada penjadwalan untuk eksekusi tanah mereka? Ya, dari pengadilan itu datang ke balai desa. Itu sudah memberitahu akan dieksekusi. Padahal kami juga belum boleh karena kami belum dicabut. Ini masih sertifikat atas nama kami. Itu kok tahu-tahu dieksekusi itu tadi katanya mau tidak mau, suka tidak, arogan sekali itu. Berarti dianggap eksekusi secara arogan secara pihak ya Bu ya? Sepihak. Mengerahkan personel TNI Polri kok 600-an itu. Kami tidak ada perlawanan, kami itu hanya warga biasa. Dan juga kami kan, saya itu kepala desa, itu kan juga masuk dalam panitia, dimasukkan panitia terendah kepala desa atau lurah. Tapi belum pernah saya tuh diajak musyawarah masalah apa anggaran, masalah apapun belum pernah sama sekali. Baik, kemudian akhirnya ini karena sertifikat masih di tangan warga, dan namun rumah sudah pada dirobohkan ini Bu ya. Dan akhirnya warga ini mendirikan tenda di bekas lahan yang akhirnya sudah dieksekusi. Ini seperti apa Bu? Kenapa akhirnya warga menetap di bekas lahan mereka? Lah mau kemana? Rumahnya sudah dieksekusi, sudah diremuk, terus nggak punya rumah, akhirnya bikin tenda. Ini tiap malam ditiduri ini semua. Ditiduri karena kami mau kemana tidak punya rumah lagi. Baik, mohon maaf Bu, ini berarti warga mendirikan tenda di bekas lahannya untuk ditinggali. Apakah dengan rumah yang sudah dieksekusi, warga belum mendapatkan uang yang dijanjikan oleh pihak pemerintah Bu? Belum. Baik, berarti ketika eksekusi dilakukan, warga belum menerima uang yang harusnya diterima ya Bu ya? Belum. Baik, oke. Bu, setelah warga akhirnya mendirikan tenda dan tinggal di bekas lahan mereka, ini sebenarnya apa yang diharapkan dari para warga dan diminta untuk dipenuhi haknya? Ya itu tadi dari awal kami hanya ingin diajak musyawarah. Dihitung sesuai aturan, sesuai undang-undang, berapapun nanti hasilnya. Tapi dengan barometer sama dengan yang lain-lain juga loh. Ya, kan kalau sawah aja sudah dibayar berlipat-lipat, bisa untuk sawah berlipat-lipat, kok kami mah pemukiman harus beli tanah, harus bangun. Nah, tidak
nyampe gimana loh. Baik. Ini kocar kacir ini warga ini. Di Desa PP ada 161 warga yang Bidang. terdampak Ya, lahannya, bidang, bidang ya. tanah Ya. warga yang Ya. terdampak pembangunan Tol Solo Jogja. Ya. Ini dari 161 bidang tanah, Ya. apakah semuanya sudah berkonflik atau semuanya sudah dieksekusi, Bu? Ya, bagi yang sudah tanda tangan ini contohnya ini sudah tanda tangan ini malah tidak dieksekusi. Dirobohkan Ini anu ya? sendiri ya ini. Baik. Ini. Dari Sama itu 161 juga. yang masih berkonflik berapa warga, Bu? Ya ini Berapa kakak? ya 13 kemarin tuh. 13 Ya. warga masih belum sepakat, istilahnya Ya. seperti itu ya, Bu ya. Ya. Ini sebenarnya yang dituntut oleh 13 warga ini apa sih, Bu? Apakah mungkin terkait nominal atau seperti apa? Ya itu tadi merasa belum ada keadilan untuk Oke. masalah perhitungan itu. Perhitungan berarti Ya. terkait nominal Ya, yang nominal. disepakati. Iya. Oke, Disepakati. berarti selama ini untuk penentuan nominal dari ganti rugi tanah warga ini sepihak dari pihak pemerintah ya, Bu ya? Ya. Baik. Oke, langkah-langkah yang sudah dilakukan dari para warga yang belum menemukan angka sepakat, ini sejauh ini apa saja, Bu, selain tadi melakukan pelaporan ke pengadilan? Ya. Ya, kami juga kemarin ke Semarang juga ke HAM itu juga karena kami merasa diperlakukan tidak adil. Ya. Ya. Asas keadilan, asas peri kemanusiaan untuk eksekusi ini, asas kesepakatan itu sama sekali tidak ada. Baik. Yang kami inginkan ya itu. Kami diajak diskusi, diajak bermusyawarah, berembuk kembali seperti itu. Bu Siti, terakhir, kira-kira Bu, ini rencananya warga sampai kapan akan mendiami bekas tanah mereka yang sudah dieksekusi dan tinggal di tenda seperti ini, Bu? Belum tahu juga, nanti sampai kapan belum tahu. Kami masih ini warga ini kocar kacir kemana-mana, enggak tahu saya. Karena juga ya mencari perlindungan mana lagi yang kita ya. Karena memang sampai saat ini Ya. warga juga belum menerima nominal angka yang Ya. walaupun sepihak, Ya. itu juga angkanya pun belum diterima oleh warga, Bu ya, Belum. nominalnya ya. Dan juga setelah dieksekusi kan juga tidak ada penawaran atau diberikan tempat untuk tinggal di mana, tidak ada sama sekali. Jadi kami ya sudah mendirikan tenda seadanya. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Siti Ya, atas sama-sama. informasinya. Usai rumah dirubuhkan, Kepala Desa PP Siti Habibatun Yulaika bersama 9 warga yang belum mengambil uang ganti rugi kerugian mendirikan tenda di atas puing-puing bangunan. Tenda tersebut dibangun karena ia bersama warga yang belum mengambil uang kerugian sudah tidak punya tempat tinggal. Sang Kades juga menjelaskan, kalaupun barang-barang dititipkan di Balai Desa PP, maka melanggar peraturan Musdes yang sudah ditetapkan sebelumnya. Musdes menetapkan tidak memperbolehkan kegiatan proyek tol kalau belum semua masyarakat Desa PP menerima uang ganti rugi terbayarkan. Selain 2 poin di atas, ada pula poin tentang kompensasi kepada warga yang tidak terdampak langsung. Rencana Yulaika bersama warga lainnya yang mendirikan tenda belum tahu akan sampai berapa lama. Selain Yulaika, sejumlah warga Desa PP lain juga masih bertahan di tanah bekas rumah mereka yang telah dieksekusi. Para warga menagih janji Presiden Joko Widodo yang menyatakan tak ada ganti rugi pada proyek strategis nasional, melainkan ganti untung, termasuk pada proyek jalan tol nasional. Hartono, perwakilan warga, menyatakan bahwa kasus mereka sudah sampai ke pihak Presiden melalui kantor staf Presiden. Warga Desa PP bahkan sudah sempat bertemu dengan perwakilan dari kantor staf Presiden yang datang ke Klaten, namun hingga kini tidak ada kejelasan. Untuk ganti rugi, mungkin Pak Prabowo bisa lihat, dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur kita. Karena apa? Tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung. Sejumlah warga Desa PP Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menagih janji Presiden Joko Widodo yang menjanjikan ganti untung atas proyek strategis nasional, dalam hal ini proyek pembangunan jalan tol Jogja Solo. Warga merasa menjadi korban, tak mendapatkan ganti untung. Warga malah buntung karena nilai nominal yang diberikan malah membuat warga kelimpungan.
Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Hartono, warga Desa PP dan sejumlah warga yang juga terdampak dari proyek pembangunan Jalan Tol Jogja Solo. Baik, Pak Hartono dan Bapak-bapak sekalian yang merupakan warga terdampak ini, Pak, kira-kira apa sih Pak yang membuat Bapak-bapak ini masih bertahan di bekas tanah yang sudah dieksekusi ini, Pak? Baik, terima kasih. Kenapa kami 9 warga ini masih bertahan? Karena menurut pendapat kami bahwa ini masih hak kami. Hak sertifikat SHM masih atas nama saya dan istri saya beserta warga yang lain. Jadi eksekusi yang dilakukan kemarin menurut saya ini benar-benar perampasan. Karena apa? Karena sesuai undang-undang hak kami belum dicabut. Oke. Begitu, Mas. Baik. Pak, ini kan dari 161 bidang tanah milik warga yang terdampak, ini masih ada 9 warga yang berkonflik, istilahnya seperti itu ya Pak ya. Pak, ini yang menjadi konflik antara warga dan pihak pemerintah yang akhirnya tidak menemukan titik tengah, ini sebenarnya poinnya di apa sih Pak? Di bagian apa? Poinnya, jadi begini, memang Desa PP ini kan ada 161 bidang yang terdampak tol. Banyak warga itu kenapa dia yang berarti ada 50 sekian yang sudah menerima ini variabel permasalahannya. Yang ada yang karena nggak tahu harus bagaimana, karena takut di pengadilan. Ya beliau-beliau ini nggak paham ya, karena biasa nggak pegang uang nyun ngapunten, maaf. Jadi begitu ada uang 1 miliar ya, daripada lama-lama kita terima gitu. Nah kami yang 9 ini merasa belum puas. Dalam artian belum puas kaitannya dengan aturan-aturan yang dipakai, bukan masalah nominal, Mas. Gitu. Baik, berarti sebetulnya sejumlah warga lainnya itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya haknya terpenuhi ya Pak ya, namun karena tidak ingin ribet atau berkepanjangan urusannya, mau tidak mau menerima ya Pak ya? Iya, mau tidak mau, karena mau tidak mau ada intimidasi, betul itu. Oke. Baik, ini ada banner yang tertuliskan eksekusi mau tak mau, suka tak suka, boleh tak boleh, tetap hajar. Ini apa Pak maknanya? Atau ini tulisan apa sebenarnya? Maknanya begini, jadi di saat kepala pengadilan itu datang di balai desa, dia Bu Lurah kan suruh tanda tangan tentang apa namanya, catering atau apa itu namanya itu penyocokan data atau mau eksekusi itu Bu Lurah nggak mau. Makanya Ibu Kepala Pengadilan bilang, gini Bu Lurah, warga itu ini atas nama negara, ini untuk kepentingan negara. Jadi mau tidak mau, boleh tidak boleh, suka tidak bisa, besok tetap saya eksekusi. Begitu, dia jamnya cuma gitu. Baik, berarti ini adalah tulisan yang diucapkan oleh dari pihak pengadilan ya Pak? Iya, dari kepala pengadilan. Dari kepala pengadilan. Ya, karena cuma aja memvisualkan aja. Memvisualkan ya. Sebagai bentuk orasi ya Pak ya dari ya, warga. ya, ini bentuk orasi. Baik, Pak, ini kan mungkin juga terkait warga juga menagih janji dari Presiden Jokowi yang terkait pembangunan proyek strategis nasional maupun waduk, kemudian jalan tol dan proyek lainnya. Ini kan digembar-gemborkan oleh Presiden bahwa tidak ada ganti rugi, adanya ganti untung ya Pak ya. Nah ini warga ini juga menuntut kepada pihak Presiden dan katanya sudah menghubungi dari KSP yang bisa disebut sebagai tangan kanan Presiden ya Pak ya. Seperti apa Pak? Betul, terima kasih berkaitan dengan ini. Ini yang kemudian kami sampaikan di masyarakat netizen. Jadi yang selama ini netizen itu selalu mewajibkan kami, mohon maaf. Jadi biar tahu saja bahwa yang kami tuntut itu sebenarnya bukan masalah nominal. Yang kami kehendakkan itu unsur keterbukaan, cara menghitung, aturan-aturan untuk memberi penilaian itu bagaimana. Kalau toh memang itu sudah menurut benar, ya sudah kami terima. Karena prinsip kami bahwa proyek strategis nasional harus kita dukung bersama-sama. Nah, Pak Presiden Jokowi bilang proyek strategis nasional tidak mau memakan korban. Tapi ini kenyataannya, kami ini korban-korban ini. Oke. Ini kami ini liar nih sekarang ini.
Kami 13 warga atau 9 warga ini benar-benar liar. Tidak ada perhatian dari pemerintah, negara nggak hadir ini. Pak Jokowi saya menuntut aja Pak Jokowi. Jadi karena beliau itu sebenarnya presiden yang baik. Jadi kalau beliau itu mengatakan itu biasanya konsekuen. Saya ini menagih janji. Kami minta Pak Jokowi untuk kami diberi ganti untung, bukan ganti rugi. Baik. Seperti yang beliau janjikan gitu loh. Nah ini kami menuntut ini. Ya. Ini bentuk kami protes. Ini bentuk protes bukan perlawanan. Kami hanya protes saja. Protes biar negara memperhatikan kami. Sekali lagi ini perlu kami sampaikan bahwa yang kita tuntuti keadilan, berbentuk keadilan, bukan masalah nominal. Ya. Pak, kemudian kan dari pihak presiden melalui kantor staf presiden ini kabarnya sudah mengutus utusan untuk menemui warga. Ini seperti apa Pak? Apakah sudah ada memang utusan dari presiden yang mengobrolkan atau mengkomunikasikan apa sebenarnya menjadi konflik antara warga dan juga pemerintah terkait pembangunan tol Solo Jogja ini Pak? Inilah yang saya sendiri menjadi bertanya-tanya. Ya. Apa motivasinya kemarin kurang lebih dari 2 bulan kemarin ada beliau-beliau dari mengatakan KSP dipimpin Pak Joko Yohanes itu datang ke rumah saya. Beliau bilang 2 deputi 1 dan deputi 4. Dia menanyakan kasusnya PP itu bagaimana, saya ceritakan A sampai Z. Nah, setelah itu kita ada pertemuan kedua, beliau mengatakan bahwa tidak ada temuan hasil verifikasi atau identifikasi dari deputi 1. Bilangnya beliau Mas Joko itu bahwa yang berkewenangan untuk melakukan tol ini deputi 1. Nah, hasil verifikasi atau identifikasi di lapangan dia mengatakan tidak tahapan-tahapan yang dilakukan oleh P2T itu tidak masalah, sudah sesuai prosedur. Saya bilang prosedur yang bagaimana? Saya bilang KSP saya minta untuk menjembatani, untuk dilakukan mediasi atau tatap muka, duduk bersama pihak 13 warga ini bersama P2T Ya. untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik Ya. demi negara dan bangsa. Tapi tidak dijawab. Saya tak udah WA-WA-an dengan Mas Joko, tapi jawabannya ya nanti saya sampaikan ke tim Mas. Tapi tahu-tahu udah dieksekusi. Baik, Pak, dari tadi warga selalu menitik beratkan di musyawarah dan berkoordinasi atau komunikasi. Ini sebenarnya seperti apa sih yang diminta dari warga? Ini komunikasi seperti apa? Apakah terkait penghitungan atau koordinasi antara pemerintah dan warga? Ini seperti apa, Pak? Yang jelas menurut kami, jadi terminologi musyawarah itu sama sekali nggak terpenuhi. Menurut kami, yang namanya musyawarah itu kan saling melemparkan ucapan. Tapi yang terjadi tanggal 28 Oktober 2021 itu di Desa PP itu undangannya musyawarah bentuk dan atau besarnya ganti dalam undangan. Tapi di situ nggak ada sama sekali musyawarah. Kami hanya diberi amplop. Itu tadi amplop itu penegasan, bukan musyawarah. Mau tidak mau seperti itu aja. Tapi kenyataannya ya banyak yang berubah kalau melakukan lobby-lobby. Baik, berarti bisa saya simpulkan pada undangan dari pemerintah untuk melakukan musyawarah ini adalah realisasinya bukan musyawarah, namun melainkan sudah ditentukan harga dari harganya sudah ditentukan lahan bidang seperti itu ya Pak? Iya. Baik. Jadi Nah, ini yang menjadi tuntutan dari warga. Ini adalah penghitungan yang dinilai kurang tepat atau tidak adil. Ini memangnya yang tidak adil seperti apa sih Pak antara warga satu dan warga lainnya? Inilah yang kami sampaikan di sini biar masyarakat Indonesia tahu bahwa apa yang dilakukan P2T yang diwakili penyelenggara KJCP Apresel itu pakai aturan yang mana kita nggak tahu karena kami mengajak duduk bersama dia nggak mau. Tidak jelas parameternya menghitung, caranya menghitung bagaimana ini yang sampai di sini saya nggak tahu. Gitu. Jadi saya heran kalau tempat saya itu dinilai 900 juta lah, sedangkan itu sudah
kalau tidak sesuai dengan undang-undang ini kan berarti kan korupsi. Saya korupsi. Nah, itu. Jadi sekali lagi 900 juta itu sudah benar atau belum? Saya kan bertanya. Kalau sudah benar, nah kenapa sana kok segitu? Nah, beda-beda gitu loh. Nah, ini parameternya apa? Sampai detik ini KSP pun ya nggak bisa menjawab. Saya cuma ingin tahu parameternya bagaimana menghitung itu, gitu lah. Itu aja. Kalau sudah tahu kami puas, berapapun kami terima. Baik. Ini walaupun akhirnya warga belum menemui titik temu dengan pihak pemerintah dalam hal ini BPN dan juga warga walaupun sudah mengajukan tuntutan di pengadilan, namun akhirnya tanah dari warga ini dieksekusi, Pak. Nah, ini akhirnya warga sekarang mendirikan tenda di bekas lahan mereka. Nah, ini apakah dari pemerintah, Pak, sejauh ini tidak ada mungkin memberikan bantuan atau memberikan layanan seperti hunian sementara seperti itu, Pak? Kenapa akhirnya warga mendirikan tenda dan tinggal di bekas tanah yang sudah dirobohkan ini, Pak? Oke, terima kasih, Mas. Jadi saya juga heran. Ini sudah hampir 1 minggu ini negara nggak hadir. Jadi 9 warga ini masih dianggap sebagai NKRI atau tidak saya nggak tahu. Yang jelas kami masih berKTP Indonesia, warga Indonesia, karena kami juga masih pajak dan sebagainya. Saya nggak tahu. Harapan kami Pak Jokowi itu hadir, berilah kami kenyamanan atau keyakinan atau bagaimana lah. Nah, ini harapan kami gitu. Biar Pak Jokowi ini tahu, mendengar suara kami, suara rakyat kecil, rakyat panjenengan. Ini nyuwun tulung Pak Jokowi, minta tolong, hadirlah. Berilah kami kepastian hukum. Berilah kami kepastian keadilan. Berilah kami kepastian hidup yang layak, hidup yang nyaman. Itu harapan kami. Baik. Kedepannya, Pak, ini kira-kira sampai kapan warga akan menetap di bekas tanah ini? Karena mengingat ini proyek pembangunan jalan tol Jogja ini terus berjalan, dan bahkan di belakang lahan yang sudah dirobohkan ini terdapat alat berat yang memang melakukan pembangunan dari proyek jalan tol ini, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sampai harapan kami terpenuhi. Harapan kami untuk duduk bersama, untuk duduk bersama, menyampaikan apa yang kami kehendaki. Itu aja. Yang kami kehendaki apa? Dibayar sesuai aturan. Dibayar sesuai aturan saja, nggak usah lebih. Baik. Berapapun nominalnya sewajarnya sesuai aturan bakal diterima oleh warga. Berapapun nominalnya selama asas keadilan ada. Baik. Terima kasih Pak Hartono dan juga Bapak sekalian atas waktunya. Semoga segera menemukan titik tengah dengan keadilan. Amin. Itu harapan kami. Baik. Itu harapan kami. Oke, terima kasih. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten memastikan 13 bidang tanah yang dieksekusi untuk jalan tol Solo Jogja di Desa PP, Kecamatan Ngawen adalah milik negara. Hal itu menyusul adanya putusan hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya sehingga menjadi tanah negara. Kasih Pengadaan Tanah BPN Klaten Sulistiono mengatakan, meskipun warga Desa PP masih memiliki sertifikat tanah, namun surat tersebut sudah tak memiliki kekuatan hukum. Sulis menekankan bahwa sertifikat hak milik terhadap bidang tanah secara fisik terdapat 2 buah. Satu sertifikat disimpan di kantor BPN Kabupaten Klaten sebagai buku tanah dan satu sertifikat lainnya dibawa oleh pemiliknya. Mengingat sewaktu-waktu bisa dicocokkan datanya atas kepemilikan bidang tanah tersebut. Terkait surat keputusan hubungan hukum antara tanah dengan pemiliknya sudah dibuat sejak uang ganti rugi dititipkan di Pengadilan Negeri Klaten kelas 1A. Dia pun memastikan seluruh pemilik bidang tanah di Desa PP sebenarnya sudah mengetahui dan menerima surat keputusan tersebut. Baik Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Sulistiono selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Jalan Tol Proyek Jalan Tol Solo Jogja. Pak Sulistiono, saat ini agenda dari BPN adalah pembayaran ganti rugi atau ganti kerugian, Mas. Ganti kerugian ya, di Desa Burangan Klaten. Ini seperti apa Pak agenda hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah untuk pembayarannya lancar, Mas. Jadi dari tenggang waktu musyawarah dengan pembayaran atau pencairannya itu hanya selang 17 hari sehingga dikatakan lancar, tidak ada kendala. Dan alhamdulillah yang bidangan yang ada di Desa Burangan itu kan jumlahnya 132 bidang yang sudah
cair atau sudah dibayarkan sampai dengan hari ini ada 98 bidang. Sejumlah untuk uang ganti kerugiannya dengan hari kemarin ini kan hari kedua. Jadi hari kemarin itu kurang lebih 36 miliar. Kalau sekarang 48 miliar, berarti sekitar 80-an miliar lebih. Untuk total semua di wilayah Klaten, ini yang sudah kami cairkan, ini kurang lebih sebanyak 3.600 bidang. 3.600 bidang ya Pak? Sejumlah total untuk uang ganti kerugiannya itu ada kurang lebih yang sudah cair 3,6 T. 3,6 triliun ya Pak ya untuk wilayah Klaten? Ya. DPP itu kan untuk kewenangannya kan sudah di PN, jadi bukan dari BPN lagi. Karena apa? Karena untuk uang ganti kerugiannya itu sudah kami konsinyasi di PN. Pak Sulis, mungkin saya sedikit menyinggung terkait pembebasan lahan di Desa PP yang mungkin memang cukup berkepanjangan nih Pak ya konfliknya. Ini kan sampai saat ini setelah pihak masyarakat atau warga yang memiliki tanah dieksekusi akhirnya oleh pengadilan negeri. Ini nanti untuk sertifikat ini masih dipegang oleh warga. Ini seperti apa Pak? Kalau untuk PP, Desa PP Kecamatan Ngawen itu yang 13 orang memang viral ya Mas ya, viral. Yang jelas dari pihak kami, dari istilahnya pelaksana pengadaan tanah jalan tol, itu semua tahapan dari mulai awal ya Mas, dari sosialisasi sampai dengan musyawarah ganti kerugian itu sudah kita laksanakan semua. Jadi untuk aturan-aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang Pengadaan Tanah. Sehingga dalam penilaiannya itu yang menilai adalah appraisal Mas. Jadi tim penilai itu untuk Satgas Pelaksana tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri urusan penilainya. Karena apa? Karena untuk KJPP atau appraisal itu sudah independen Mas. Dan nilainya sendiri sudah istilahnya layak dan adil. Layak dan adil itu sudah kalau dibanding dengan harga umum itu sudah di atas nilai harga umum. Kalau memang namanya manusia ya Mas ya, memang ya mintanya itu ya yang paling tinggi kan gitu. Dalam arti untuk dasar-dasar penilaiannya kan dari appraisal di sini kan sudah punya dasar sendiri. Untuk tuntutannya kemarin memang untuk bidangan yang tereksekusi itu mintanya hampir 30 miliar. Tapi dari penilaian appraisal itu 1,6 karena sesuai dengan sehingga sampai sekarang itu untuk uang ya sudah kami konsinyasi, dalam arti sebenarnya itu bukan ranahnya dari BPN lagi karena haknya kan sudah dihapus. Jadi haknya di yang terkena itu datanya sudah dimatikan dalam arti. Karena apa? Karena kalau sudah dikonsinyasi itu berarti hubungan antara hukum tanah dengan pemilahan sudah tidak ada. Pihak Pengadilan Negeri Kelas 1 Klaten menyatakan seluruh proses hukum dalam konflik pembebasan lahan Desa PP untuk proyek tol Solo Jogja sudah sesuai undang-undang. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 Klaten Tuti Budi Utami mengatakan telah melakukan konstatering atas peristiwa hukum mulai dari persidangan keberatan hingga penetapan pengesahan sebelum akhirnya memutuskan melakukan eksekusi. Eksekusi dilakukan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Pasal 43 menyatakan pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf A tidak dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian tidak ditetapkan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat 1 kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku lagi dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Baik Tribuners, saat ini saya sudah berada di Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah, dan di samping saya sudah ada Ibu Tuti Budi Utami selaku Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah. Ibu Tuti, selamat siang Ibu Tuti.
Ibu Tuti, ini terkait mungkin di desa PP yang konfliknya ini cukup panjang dan nggak selesai-selesai ini Bu. Setelah kemarin akhirnya Pengadilan Negeri Klaten melakukan eksekusi kepada lahan warga di desa PP yang terdampak pembangunan tol Jogja Solo. Ini seperti apa Bu proses eksekusinya? Ya. Jadi proses eksekusi ini sebenarnya sudah dimulai dari sejak tahun awal mulainya ada eksekusi ini tahun 2022, di mana pada saat itu ada penitipan konsinyasi yang sudah kita mulai dengan tahap penawaran, tahap pengesahan, kemudian sudah ada termasuk perkara keberatan tentang ganti rugi sudah kita sidangkan juga. Hanya saja waktu itu karena ada syarat formil yang tidak terpenuhi sehingga dianggap cacat gugatannya. Karena sudah lampau waktu, tidak memenuhi ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan keberatan, jadi perkaranya kemarin kita NO tidak diterima. Ya, kemudian ada proses tahapan penitipan konsinyasi di tahun 2022 itu diawali dengan tanggal 3 Agustus tahun 2022 ada 13 berkas. Kemudian penawaran dilakukan tanggal 12 Agustus 2022. Kemudian pengesahan penawaran tanggal 15 Agustus 2022. Dari hasil penawaran 13 perkara, 2 menolak, 11 tidak menerima. Kemudian berlanjut untuk penetapan persidangan pengesahan itu dilakukan tanggal 31 Agustus 2022. Kemudian tanggal 18 Januari 2023 salah seorang warga desa PP atas nama Nurdin Ahmad ini sudah mengambil uang titipan. Yang tadinya uang titipan di tahun 2022 itu yang ada di Pengadilan Negeri Klaten bekerja sama dengan Bank BTN, kita titipkan di Bank BTN sejumlah 9.377.193.000 rupiah. Selanjutnya di tahun 2003 yang saya sampaikan tadi, atas nama Ahmad Nurdin sudah mengambil uang titipan senilai 1.490.169.100 rupiah. Nah, kemudian ternyata di tahun 2003 lagi ada susulan dari beberapa warga yang masih belum menerima. Ini karena warga yang belum menerima ini karena alasannya satu ada yang masih sengketa, kemudian yang kedua masih menjadi jaminan bank, kemudian yang ketiga ada yang tidak menerima. Tapi untuk yang tahun 2023 itu sejumlah 9 orang atas nama Setya Subagio itu sudah diambil tanggal 10 Maret 2023 senilai 3.558.130.700 rupiah. Kemudian atas nama Mundakir diambil di hari yang sama tanggal 10 Maret 2023 senilai 68.395.400 rupiah. Kemudian dari proses konsinyasi tersebut kita sudah berupaya untuk melakukan unmanning ya. Jadi unmanning itu peringatan. Kita melakukan peringatan. Ini kita lakukan tanggal 17 April 2023 dan tanggal 18 April 2023. Kemudian untuk memasuki sebelum proses eksekusi, kita melakukan pencocokan data
mendatangi lokasi untuk persiapan pada saat pelaksanaan eksekusi. Itu kita laksanakan konstatering istilahnya ya. Itu tanggal 3 Mei 2023 terhadap 13 bidang desa PP. Kemudian tanggal 4 Mei terhadap 4 bidang, Manjungan ada 1 bidang, kemudian Kuncen ada 2 bidang, dan Kauman 1 bidang. Ya. Kemudian kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan pemerintah kabupaten, dengan BPN, dengan pengamanan untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi yang kita agendakan 2 hari di tanggal 10 dan tanggal 11 berjalan tanpa ada gangguan. Dan kemudian kita laksanakan eksekusi di tanggal 10 itu terhadap 13 lokasi di desa PP. Meskipun ada sedikit kendala, tapi pada akhirnya kemarin tepat jam 16.07 eksekusi sudah selesai tuntas, rumah sudah kita gusur, sudah kita kosongkan, barang-barang sudah kita pindahkan, sudah kita carikan tempat penampungan. Kemudian untuk warga itu kita carikan penampungan di rumah susun. Kemudian di tanggal 14 kita melaksanakan eksekusi terhadap 4 bidang lokasi tanah kosong. Ini juga sudah kita laksanakan. Dan kemarin setelah eksekusi yang tanggal 10 maupun tanggal 11, karena sudah kita lihat bersama bahwa eksekusi pengosongan dan merobohkan bangunan sudah selesai, sudah tuntas, saya selaku penanggung jawab pelaksanaan eksekusi kemarin sudah membuat berita acara bahwa proses eksekusi sudah selesai, sudah tuntas. Selanjutnya tanggung jawab untuk lahan objek lokasi sudah kami serahkan kembali kepada pihak pemohon, yaitu pihak PPK Jalan Tol. Kemudian terhadap permasalahan yang disampaikan bahwa warga masih memiliki sertifikat. Jadi sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum, di pasal 43 itu menyatakan pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 huruf A telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat 1, kepemilikan atau hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tadi mengenai urut-urutan penitipan uang konsinyasi sudah saya sampaikan ya, sudah sah. Jadi kenapa kemarin kami berani melaksanakan eksekusi karena ada dasarnya bahwa penitipan sudah dilaksanakan sesuai prosedur ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Baik, bisa saya simpulkan Bu bahwa ini sebenarnya warga meskipun masih memiliki sertifikat namun tidak memiliki kekuatan hukum. Betul. Dan warga sebenarnya sudah memiliki hak, mungkin bisa saya sebut sebagai uang yang memiliki nominal tertentu yang sebenarnya sudah dititipkan di pengadilan negeri ya Bu ya. Dan sudah kita tawarkan juga. Baik. Untuk mungkin ini yang cukup menjadi sorotan saat ini Bu, bahwa warga masih mendiami tanah yang mungkin atau rumahnya sudah dirobohkan dan kemudian memberikan tenda untuk ditinggali karena mengaku tidak ada bantuan dari pemerintah terkait mungkin tempat tinggal sementara atau sejenisnya. Ini seperti apa Bu? Ya, sebenarnya kalau permasalahan warga yang masih bertahan dengan mendirikan tenda di lokasi objek sengketa, seperti saya sampaikan bahwa berkenaan dengan
pelaksanaan eksekusi kami sudah putus di tanggal 10 dan tanggal 11. Kami sudah tidak punya hubungan hukum di sana, sudah kami serahkan kepada PPK. Jadi ini menjadi kewenangan pihak PPK atau proyek jalan tol untuk mengatasi warga yang masih bertahan. Sebenarnya kalau warga ini mau berbesar hati, mau dewasa, dari awal dari pihak jalan tol melalui pengadilan sudah beberapa kali menawarkan. Pertama sudah ada uang konsinyasi. Yang kedua sudah kita undang untuk dialog di dalam unmanning maupun rakor, bahwa kita akan memindahkan warga itu dengan tetap memperhatikan segi-segi kemanusiaan. Contohnya bahwa warga yang belum memiliki tempat tinggal akan dibantu oleh pihak jalan tol untuk bisa mencarikan tempat tinggal sementara. Ada juga diberi uang kerohanian gitu. Sebagai tali asih. Tapi karena dari awal mulai diundang untuk unmanning, untuk rakor, bahkan ketika kami mengirimkan surat melalui pos, karena sekarang ketentuannya adalah kita harus memberitahukan melalui surat tercatat. Entah itu diterima atau tidak, dengan bukti pengiriman surat tercatat sudah dianggap bahwa pemberitahuan kami sudah sah. Tapi oleh yang bersangkutan, para warga mereka tidak mau tahu. Setelah ada kejadian seperti ini, mereka baru menyampaikan bahwa seolah-olah tidak ada perhatian dari pemerintah. Begitu. Baik, mungkin satu lagi Bu, ini terkait sejumlah warga yang mengaku sudah mengajukan tuntutan juga ya Bu ya, yang namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Klaten. Ini seperti apa Bu kasusnya? Bukan, sebenarnya bukan ditolak. Jadi begini, untuk proses pengajuan keberatan penetapan ganti rugi ada tenggang waktunya. Tahun 2022 pada saat pengajuan gugatan keberatan sudah diputuskan dengan pertimbangan bahwa gugatan tersebut diajukan melebihi tenggang waktu. Jadi oleh majelis hakim karena syarat formil gugatan sudah tidak terpenuhi, dianggap cacat hukum. Oleh karena itu di dalam putusan mengenai gugatan keberatan memang tidak mempertimbangkan materi. Karena formalitas saja tidak terpenuhi, bagaimana majelis hakim mau mempertimbangkan materi. Jadi di putusan di akhirnya menyebutkan dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian kemarin pada saat kami mau melaksanakan eksekusi tanggal 10, tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 17 kurang lebih 17 ada pihak yang mengaku sebagai kuasa dari Hartono dan istrinya untuk mengajukan gugatan perlawanan. Pengadilan negeri ketentuannya kami tidak boleh menolak perkara. Jadi kami mempersilahkan untuk mengajukan gugatan dengan catatan sesuai dengan persyaratan terpenuhi. Kalau persyaratan terpenuhi dianggap sudah cukup, maka secara sistem akan terregister di sistem informasi penelusuran perkara. Tapi kemarin sampai dengan batas, sebenarnya kami tidak membatasi waktu karena sekarang kan kami sudah menerapkan persidangan secara elitigasi. Jadi pendaftarannya secara online, secara e-court. Tidak. Namun tetap harus memperhatikan bahwa untuk penanganan perkara perdata itu adalah asasnya berperkara dengan biaya. Karena untuk perkara perdata itu menjadi kewajiban para pihak untuk membiayai sendiri. Jadi untuk membiayai sendiri itu kami mengeluarkan panjar biaya dengan rincian-rincian, itu dibayar baru sistem kami menerima bahwa pendaftaran sudah terregistrasi. Ya, sudah
terregister. Namun kemarin ternyata masih belum terregister. Jadi saya tetap menerima dari pihak penasihat hukum mau mengajukan gugatan PMH, silahkan, kami tidak akan menghalangi, tapi dipenuhi juga asasnya bahwa berperkara harus dengan biaya. Dan ternyata baru kemarin bisa terregister di SIPP kami. Kemudian kami kemarin sudah menunjuk hakim-hakim yang memang masih fresh ya, bukan yang kemarin hakim menangani pada saat gugatan keberatan, tapi hakim-hakim baru yang baru datang di Pengadilan Negeri Klaten bergabung dengan kami, saya serahkan supaya objektif. Apakah sebenarnya penilaian hakim-hakim yang dulu dengan hakim-hakim yang sekarang ini mereka punya penilaian masing-masing? Apakah sama atau tidak? Saya tidak sama sekali tidak mempengaruhi karena hakim itu independen. Saya persilahkan kepada hakim yang menangani, silahkan telaah, buat pertimbangan sebagus mungkin. Baik, mungkin terakhir Bu, ini kan mengingat konflik warga desa PP dengan pihak berwenang, dalam hal ini mungkin terdahulu adalah BPN, kemudian saat ini adalah dengan Pengadilan Negeri Klaten, dan saat ini karena sudah putus dan eksekusi maka hubungannya dengan PPK proyek tol Solo Jogja ya Bu ya. Mungkin ada pesan-pesan atau harapan bagi masyarakat seperti apa Bu agar kedepannya tidak terjadi konflik-konflik yang terjadi seperti saat ini? Harapan saya sih karena ini menyangkut untuk kepentingan umum ya. Jadi kepada instansi pemerintah yang terkait, pesan saya tetap menggunakan pendekatan yang formal, itu artinya harus sesuai dengan apa isi bunyi undang-undang, kemudian lebih berhati-hati, lebih teliti, lebih cermat lagi supaya tidak menimbulkan konflik di lapangan. Kemudian kepada masyarakat saya hanya berpesan bahwa harus berbesar hati, bahwa ini demi kepentingan umum, demi kepentingan bersama, demi kepentingan negara, harus menerima bahwa sebenarnya penggunaan lahan atau objek yang dimiliki warga sudah diperhitungkan oleh appraisal yang ditunjuk. Dalam arti sebenarnya pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan penilaian oleh pejabat yang layak, pejabat yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih Bu Tuti atas waktunya. Demikian Tribuners bincang-bincang saya dengan Ibu Tuti selaku Ketua Pengadilan Negeri Klaten terkait konflik warga desa PP terkait pembangunan tol proyek Jogja Solo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.